Adat pasang berturung naik. Nasib seseorang tidak akan selalu sama. Senang dan susah silih berganti. Saya Paul berharap agar sahabat semua bahagia selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur film yang menceritakan seorang pemuda miskin dan bodoh tak bisa bela diri. Ia sering dibully oleh orang lain. Ia ditemukan seorang master kungfu yang mengetahui dalam tubuhnya tersimpan energi kungfu yang luar biasa. Bagaimana kelanjutannya? Inilah filmnya, Five Elements Secret Art. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di rumah seorang master kungfu yang dijuluki Master Api. Nih orangnya. Ia digelari pendekar api karena dia memiliki cincin api. Dan ini cincinnya. Sambil nyantai ia menikmati tarian yang dibawakan 3 gadis cantik. Ketika ia merayu salah satu penari, malah penari itu menyerangnya. Ternyata ketiga gadis itu akan mencuri cincin sakti sang master dengan menyamar sebagai penari. Tapi kenyataannya meskipun mereka sudah mengeluarkan semua ilmu kedegjayaannya tak mampu mengalahkan Master Api. Bahkan ketika gadis itu kewalahan menghadapi perlawanan sang master. Apalagi sewaktu Master Api mengeluarkan monster dari cincinnya, mereka semakin terdesak. Sewaktu monster akan menghabisi mereka, datang seorang pria sakti menolong mereka. Nih orangnya, bernama Sheng Sui, guru besar mereka. Si Sheng Sui ini super sakti. Buktinya, Master Api yang perkasa itu dapat dikalahkan dengan mudah. Dan cincin sakti kini berpindah ke tangan Sheng Sui. Si Sheng Sui ini adalah dewa yang berambisi mengumpulkan kelima cincin sakti. Ia sudah 100 tahun mengejar keberadaan kelima cincin tersebut. Dengan didapatkan cincin api menambah koleksi menjadi 4 cincin. Tinggal 1 cincin lagi yakni cincin emas. Bila kelima cincin sudah di tangannya, ia akan hidup abadi menjadi manusia super duper yang tak bisa dikalahkan. Dan dapat menguasai 9 benua. Sedangkan ketika gadis itu adalah anak didiknya. Ini Ciyu. Yang ini Guisi dan Yuji. Untuk mewujudkan misinya, ia menyuruh kepada ketiga murid cantiknya untuk melanjutkan pencarian cincin emas. Dan dia menunjuk Yuji sebagai pimpinan mereka. Keputusan bosnya itu mengecewakan Ciyu yang berambisi menjadi ketua. Namun ia tak berani membantah putusan gurunya. Adegan beralih kepada seorang pemuda ke tukang jualan pisau di pasar bernama Yang Yijin satu kati ditemani sahabatnya 4 tael. Lalu dia menghampiri Zhu. Ini orangnya. Cantik kan? Di mana-mana yang cantik selalu ada. Si cantik ini adalah pedagang jeruk yang ditaksir sama Yang Yijin. Tak lama kemudian datang Go bersama anak buahnya. Mereka preman pasar memanggil Yang Yijin untuk bayar sewa lapak. Karena dagangannya belum laku, ia memilih kabur. Dan para preman pun mengejarnya. Namun, naas bagi Yang Yijin, ketika di ujung jalan, ia terkepung. Si Go yang emosi karena Yang Yijin kabur, langsung melemparkan kapak ke arah Yang Yijin. Tapi aneh bin ajaib, kapak ditahan oleh Yang Yijin dengan mudah. Padahal ia sama sekali tak punya keahlian bela diri sedikit pun. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Yang Yijin untuk kabur kembali. Tapi di tengah jalan, Go ditahan oleh Lu, ayahnya Yang Yijin. Dan memberikan uang sewa lapak agar tidak mengejar Yang Yijin. Namun karena uang yang diberikannya kurang, Lu dihajar Go. Kejadian itu disaksikan Zhu yang tak jauh dari TKP. Setelah Go dan anak buahnya beranjak, ia mendekati Lu. Rupanya guys, waktu Yang Yijin menangkis kapak Go mendapat perhatian seorang pendekar tua.
nih orangnya. Dia pun mencegat Yang Yijin dengan melemparkan kulit pisang. Yang Yijin pun langsung mencak-mencak pada si tua. Perlakuan Yang Yijin mendapat respon Pak Tua dengan mengunci tangan Yang Yijin. Nah, di sini Pak Tua baru menyadari dalam tubuh Yang Yijin mempunyai tulang luar biasa untuk dikembangkan jadi pendekar. Lalu dia mengajak Yang Yijin untuk jadi muridnya. Namun, Yang Yijin menolaknya karena dia tak yakin pada Pak Tua mumpuni dalam ilmu bela diri. Sebelum Pak Tua beranjak, ia menyuruh Yang Yijin untuk menemuinya di kota Ping'an. Sewaktu Pak Tua menghilang, Yang Yijin baru sadar bahwa Pak Tua mempunyai ilmu yang sangat mumpuni. Ia pun kemudian pulang. Di depan rumahnya, ia berpapasan dengan Ju yang telah mengantarkan Lo pulang dan menyuruh Yang Yijin untuk segera melihat kondisi ayahnya. Tapi saat Yang Yijin bertemu ayahnya tak mengatakan yang sebenarnya tentang luka yang dialaminya. Ia beralasan kakinya terbentur dan mengingatkan bahwa sebagai orang miskin harus baik pada Go. Namun, Yang Yijin tak terima dengan nasihat ayahnya. Dia mengakui sebagai keluarga miskin, tapi bukan berarti diinjak oleh orang kaya. Dan dia percaya bahwa dirinya akan sukses menjadi orang kaya. Pada malam harinya, Yang Yijin melamun dan teringat kata-kata Pak Tua. Dan pagi harinya, Yang Yijin memutuskan untuk pergi ke kota Ping'an menemui Pak Tua tanpa pamitan terlebih dahulu pada ayahnya. Ia hanya meninggalkan surat untuk dibaca ayahnya. Singkat cerita, Yang Yijin sudah berada di kota Ping'an. Tiba di sana, ia bertanya pada orang yang ditemuinya, tapi mereka menjawab tak mengenal orang yang dicarinya. Namun saat sengaja beradu badan dengan seorang pria, dia terjelembab dan masuk ke dalam rumah. Di sana, ia mendengar pembicaraan Ciyu dan Gui yang tak terima Yuji jadi ketua mereka. Dan mereka berencana jahat pada Yuji. Mengetahui ada Yang Yijin ngintip, mereka segera keluar. Sewaktu Gui akan menyerang Yang Yijin, terjadi keanehan karena belatinya seperti ada yang menahan. Sementara oleh Yuji, Yang Yijin disuruh untuk pergi, membuat kedua temannya kecewa pada putusan Yuji. Ketika Yang Yijin berhenti lari, di depannya sudah ada Pak Tua yang ia cari. Ternyata, Pak Tua itu pun sudah lama menunggu kedatangan Yang Yijin. Kemudian Yang Yijin dibawa ke gedung ilmu rahasia 5 elemen. Tapi Yang Yijin tak tertarik dengan keberadaan ilmu 5 elemen. Justru ia tertarik dengan pemandangan kota Ping'an. Melihat itu, Pak Tua marah lalu ia mengambil golok Yang Yijin dan disuruh untuk mengambil golok dari tangannya. Bila berhasil, akan diakui sebagai muridnya. Dalam perebutan itu, golok ditendang oleh Pak Tua untuk menjarang Yang Yijin. Tapi golok itu malah terlempar keluar. Selanjutnya terjadi keajaiban lagi, Si Yang Yijin yang culun ini menghentikan golok yang terlempar, lalu golok itu melesat ke tangannya, sehingga Pak Tua dengan rela menerima Yang Yijin jadi muridnya. Kemudian Pak Tua menjelaskan kekuatan dalam diri Yang Yijin dapat mengendalikan logam yang perlu diasah dan berpotensi untuk menguasai ilmu 5 rahasia elemen yang terdiri dari emas, kayu, air, api, dan tanah. 别说我欺负老年，而遁术呢，又分为攻守。已经拜见师傅。哎呀，臭！ Di tempat lain, Seng Sui yang sedang mempraktekkan ilmu rahasia 5 elemen, tapi dia gagal sehingga dia terjerat dengan ilmunya sendiri. Untung ada Yuji menolong. Dia ke sana untuk melaporkan belum bisa menemukan keberadaan cincin emas. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Yang Yijin yang punya kemampuan mengendalikan logam. Mendengar itu, Seng Sui menyuruh Yuji untuk membawa Yang Yijin padanya hidup-hidup. Kembali ke Yang Yijin sedang berlatih mengoptimalkan kemampuannya mengendalikan logam. Pak Tua merasa puas karena Yang Yijin dengan cepat dapat berinteraksi dengan ilmu yang diajarkannya. Lalu Pak Tua memberikan cincin emas pada Yang Yijin. Pak Tua menjelaskan asal-usul cincin emas bahwa 100 tahun lalu Seng Sui murid elemen memahami ilmu hidup kekal dan membuat pasukan abadi dan mencoba menguasai 9 benua. Namun ia dapat dikalahkan oleh rekan seperguruannya. Namun Seng Sui dapat meloloskan diri, namun ia tak bisa membuka segel pohon kuno yang membaluti tubuhnya. Kelima elemen itu terdiri dari emas, kayu, air, api, dan tanah yang disembunyikan dalam kelima cincin.
Keempat cincin sudah dikuasai oleh Seng Sui. Dan yang terakhir, Seng Sui dapat merebut cincin api dari tangan Master Api. Bila cincin emas dapat direbut oleh Seng Sui, manusia akan mengalami malapetaka. Akan banyak manusia meninggal. Obrolan mereka terhenti karena 3 pendekar wanita datang dan akan mengambil cincin emas. Untuk selanjutnya, bentrok pun tak bisa dihindari. 小子果然和金斑之有联系。到那个时候，Di tengah pertarungan, Yuji terkejut melihat tato di tangan Pak Tua. Sedangkan Ciyu memanfaatkan pertarungan tersebut untuk menghabisi Yuji. Namun, pukulan Ciyu tak membuat Yuji terluka. Ketika Yang Jin terkena pukulan Ciyu, Yuji mengejarnya disusul Ciyu. Karena Yuji pingsan, ia bermaksud membawa ke rumah Pak Tua. Sedangkan Pak Tua tak berdaya di tangan Ciyu. Mereka tak langsung menghabisi Pak Tua karena akan dibawa ke Seng Sui dan menyuruh Gui untuk mencari Yuji dan Yang Yijin. Ketika Yuji tersadar, ia sudah berada di tebing air hitam yang sepi tanpa penghuni. Menurut Yuji, dulu Sekte 5 Elemen datang ke sana untuk mencari cincin emas. Karena cincin tidak ditemukan, amarah mereka diluapkan dengan membunuh semua penduduk termasuk kedua orang tuanya. Di saat Yuji tertidur, Yang Yijin berlatih menggerakkan golok buntetnya. Namun, tiba-tiba golok itu terjatuh persis dekat bunga teratai hitam. Ketika Yang Yijin mengambil goloknya, dari air keluar kelereng emas bersamaan dengan goloknya. Cerita selanjutnya, Ciyu membawa Pak Tua ke hadapan Seng Sui sambil menjelaskan bahwa cincin emas dibawa Yang Yijin kabur bersama Yuji. Dan dia disuruh menyuruh Gui untuk menangkapnya. Rupanya, bro, si Seng Sui ini masih mengenal Pak Tua yang berasal dari tebing air hitam dan akan menahannya serta menunjuk Ciyu untuk mencari cincin emas menggantikan Yuji. 看到男人就魂不守舍的，主人，世月一定帮。 Kembali ke Yuji yang menyuruh Yang Yijin menyerahkan cincin emas. Tapi Yang Yijin minta syarat untuk diajarkan ilmu kedikjayaan terlebih dahulu. Syarat Yang Yijin diterima Yuji. Selanjutnya, Yuji melatih Yang Yijin belajar ilmu menghilangkan dan menampakkan. Tapi dasar Yang Yijin yang bodoh. Ketika mempraktekkan menampakkan bukannya ke Yuji melainkan ke sebuah pasar. Dia tertarik untuk membeli gelang yang akan diberikan pada Zhu. Mengetahui yang datang Yang Yijin, pedagang itu malah mengusir karena Yang Yijin orang miskin tak akan mampu membeli dagangannya. Tapi pada waktu dia mengeluarkan kelereng emas, sang pedagang pun sontak ramah dan menyebut tuan muda pada Yang Yijin. Aduh, itulah pengaruh uang, mudah berubah. Tak jauh dari sana, Zhu sedang ditagih sewa lapak. Karena Zhu tidak memiliki uang, Go dipaksa menyuruh mencium pipinya. Maunya tuh. Pada waktu yang bersamaan datang Tael menolong Zhu. Hal ini membuat Go marah dan menyuruh anak buahnya menghabisi Tael. Untung, Yang Yijin datang menolong lalu memberikan emas pada Go. Si Go ini senang dan menyebut pada Yang Yijin dengan panggilan tuan muda. Asik, mudah berubah lagi. Sewaktu Yang Yijin memakaikan gelang pada Zhu, ia menolak, justru ia menyuruh Yang Yijin untuk menengok ayahnya. Rupanya, sejak Yang Yijin meninggalkan rumah, ayahnya setiap hari mencari Yang Yijin hingga sakit kelelahan. Untuk mengobati ayahnya, Yang Yijin menyuruh Tael memanggil tabib terbaik yang ada di sana. Menurut tabib Leo, hanya kelelahan dan butuh istirahat. Dan sebagai upahnya, Yang Yijin memberikan 2 buah kelereng emas pada sang tabib. Dan menyuruh Zhu untuk menjaga ayahnya dan berhenti berjualan jeruk. Tempat lain, Yuji didatangi Gui, maka perkelahian pun tak terelakkan lagi. Karena Yuji masih terluka, akhirnya ia dapat dijatuhkan, membuat Gui kalap dan akan menghabisinya. Namun ditahan oleh Seng Sui. Seng Sui kecewa karena Yuji tak bisa mengambil cincin emas dari tangan Yang Yijin. Kemudian Yuji ditahan bersama Pak Tua. Ternyata tato yang ada di tangan Pak Tua adalah tanda orang tebing air hitam. Itu artinya hanya mereka yang masih hidup. Kemudian mereka menyatukan jurus air untuk melepaskan ikatan. Setelah terlepas, Pak Tua menjelaskan bahwa yang membantai tebing air hitam bukan 5 elemen, melainkan Seng Sui yang berambisi menyatukan kelima cincin tersebut.
Suatu hari, Yang Yijin pulang sambil mabuk. Di sana disambut oleh Chihu dan Gui sambil mengancam pada Yang Yijin bila cincin emas tak diserahkan akan menghabisi Zhu. Namun, tak disangka dan tak dinyana, tiba-tiba mereka diserang puluhan golok yang dikendalikan dengan tenaga dalam luar biasa. Serangan ini memakan korban Gui. Rupanya guys, sang penyerang ini adalah Lau, ayahnya Yang Yijin yang selama ini menyembunyikan keperkasaannya. Bahkan, Chihu pun tak berdaya melawannya. Namun, sayang, dia tak berdaya saat Zheng Sui datang dan membunuhnya. Ketika Yang Yijin meratapi kematian ayahnya, datang Pak Tua membawa ke rumahnya. Pada saat itu juga, Yang Yijin bertekad akan membalas dendam atas kematian ayahnya pada Zheng Sui. Namun, Pak Tua menahannya karena Zheng Sui tak bisa dikalahkan karena dia menguasai 4 cincin. Lalu dia mengatur strategi untuk mengambil cincin api dari tangan Zheng Sui dengan cara mengembalikan waktu ke masa lalu pada saat cincin api direbut Zheng Sui dari Master Api dan menyuruh Yang Yijin masuk ke bunga teratai air hitam yang tumbuh setiap 60 tahun sekali. Bila misi ini gagal harus menunggu 60 tahun ke depan. Sedangkan Yang Yijin hanya bisa kembali ke masa lalu selama 4 jam saja. Benar saja, ketika dia keluar dari bunga teratai air hitam, Yang Yijin dibawa ke masa lalu saat terjadi Master Api dikalahkan Zheng Sui. Sewaktu Zheng Sui akan mengambil cincin api dari tangan Master Api, Yang Yijin dengan cepat merebutnya lalu segera beranjak, namun dia dihadang Chihu. Dalam pertarungan itu, Chihu mengeluarkan ilmu ganda. Wujud satu menemui Pak Tua dan Yuji, sedangkan wujud kedua meladeni Yang Yijin. Kedatangan Chihu disambut Pak Tua. Karena Yang Yijin kerepotan menghadapi Chihu, ia kemudian mengeluarkan monster dari cincin api dan menghajar Chihu. Setelah itu, Yang Yijin memperlihatkan bagaimana ayahnya di masa lalu sangat mencintai dirinya dan dia rela melepaskan kependekarannya agar dirinya selalu bersama dengan Yang Yijin. Karena waktunya sudah habis, dia pun kembali ke tebing air hitam. Di sana, Pak Tua dalam keadaan terluka parah setelah dihajar Zheng Sui. Sebelum meninggal, Pak Tua menyuruh Yang Yijin untuk mengejar Zheng Sui yang menculik Yuji. Sementara Yuji sedang memarahi Zheng Sui karena mengkhianati dirinya. Dengan lugas, Yuji menjelaskan alasan berkhianat karena Zheng Sui telah membohongi dirinya bahwa tebing air hitam bukan dibantai 5 elemen, melainkan oleh Zheng Sui. Merasa kedoknya sudah diketahui Yuji, Zheng Sui bermaksud membunuh Yuji. Untung, Yang Yijin datang menolong. Selanjutnya mereka bertarung. Ketika Yang Yijin terdesak, datang seseorang membantu, kemudian mereka mengeroyok Zheng Sui hingga is dead. Ternyata, yang membantu Yang Yijin adalah perwujudan Yang Yijin 60 tahun kemudian. Selepas Zheng Sui meninggal, pria itu menghilang. Sedangkan Yang Yijin dan Yuji beranjak untuk menikah. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film 5 Element Secret Art. Semoga dapat terhibur. See you.